Halo, selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Bu Ani harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 3, yaitu indahnya persatuan dan kesatuan negeriku. Nah, anak-anak, keragaman negara Indonesia merupakan anugerah yang harus disyukuri. Keragaman merupakan kekayaan negara yang bisa untuk membangun negara apabila dilandasi dengan sikap saling menghormati. Sikap saling menghormati akan memperkuat rasa persatuan dan kesatuan. Nah, kita masuk pada pembelajaran pertama. Nah, ayo anak-anak, sekarang kalian lihat LKS kalian, ya kalian buka halaman 63. Di situ ada bacaan yang berjudul Indahnya Keberagaman yang Menyatukan Indonesia. Setelah kalian baca LKS kalian, kalian cari kata sulit paling sedikit 5 kata. Kemudian kalau sudah ketemu kata sulitnya, kalian cari arti kata-kata sulit tersebut di dalam Kamus Bahasa Indonesia, atau kalian juga bisa mencarinya di Google ya. Setelah itu kalian buat satu kalimat menggunakan kata tersebut. Jadi, kelima kata tersebut kalian buat satu kalimat ya. Selanjutnya, tuliskan pokok pikiran dari setiap paragraf pada bacaan tersebut. Nah, kalau sudah kalian baca, kalian cari kata sulitnya, kemudian kalian buat atau tuliskan pokok pikirannya pada setiap paragraf. Nah, di bacaan tersebut kan ada 3 paragraf, jadi berarti ada 3 pokok pikiran, seperti itu. Selanjutnya kita akan belajar tentang gaya magnet. Apa itu gaya magnet? Nah, gaya magnet adalah gaya yang dapat menarik benda-benda tertentu. Nah, benda yang dapat ditarik oleh magnet itu disebut benda magnetis. Sedangkan yang tidak dapat ditarik oleh magnet disebut dengan benda non-magnetis atau tidak magnetis. Kemudian, benda yang ditarik magnet biasanya terbuat dari besi, baja, atau bahan yang mengandung besi ataupun baja. Nah, benda yang tidak dapat ditarik magnet biasanya dibuat dari karet, kayu, atau plastik. Nah, ini gambar benda-benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Benda-benda maksudnya Bu Ani yang dapat ditarik magnet atau benda magnetis ya. Ada sendok, ada paku, ada baut ya. Kemudian, ini contoh benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Ada pintu yang terbuat dari kayu ya, ada baju, ada balon, ada sendal ya, sendal yang terbuat dari karet, seperti itu. Nah, kemudian sifat-sifat magnet. Apa sih sifat magnet itu? Nah, ternyata magnet itu memiliki gaya tarik. Nah, jadi magnet itu dapat menarik benda yang memiliki sifat magnet juga, seperti itu. Nah, makin dekat dengan magnet, gaya tarik magnet itu makin kuat. Sedangkan kalau makin menjauh, itu gaya tariknya juga makin kecil. Sifat magnet yang kedua adalah magnet memiliki gaya yang dapat menembus benda. Nah, gaya magnet paling kuat itu terletak pada kutub-kutub magnet. Daerah di sekitar magnet yang masih dipengaruhi oleh gaya magnet disebut dengan medan magnet. Nah, daerah yang ini ada garis-garis merah ini namanya kutub magnet.
Nah, kemudian pada keadaan bebas, magnet akan selalu menunjuk ke arah utara dan selatan. Itu sifat magnet ya. Kemudian saat kutub yang sama dari dua buah magnet batang saling didekatkan, keduanya akan saling tolak-menolak. Tapi sebaliknya, bila kutubnya itu tidak senama, maka dia akan tarik-menarik. Nah, seperti itu. Kegunaan magnet. Apa sih kegunaan magnet? Nah, dalam kehidupan sehari-hari banyak benda yang menggunakan magnet, misalnya kompas. Nah, kompas merupakan alat yang menggunakan magnet jarum. Nah, magnet jarum pada kompas selalu menunjukkan arah utara dan selatan. Nah, ini contoh magnet ya, Nak. Magnet kompas ini seperti ini. Nah, selain kompas masih banyak lagi alat-alat yang menggunakan magnet. Contohnya televisi, kipas angin, kulkas, ujung obeng, radio, dan lain sebagainya. Nah, sekarang gaya yang kedua adalah gaya gravitasi. Apa itu gaya gravitasi? Gaya gravitasi adalah gaya yang bekerja pada dua benda yang dipisahkan pada jarak tertentu. Nah, besar gaya gravitasi sebanding dengan massa benda. Makin besar massa benda, gaya gravitasinya makin besar. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, yang dimaksud gaya gravitasi adalah gaya tarik bumi. Nah, itu anak-anak. Jadi, gaya tarik bumi atau gaya gravitasi itu contohnya pada buah ya, buah yang jatuh dari pohon. Jadi buah yang jatuh dari pohon itu akan jatuh ke tanah. Itu karena adanya gaya gravitasi. Nah, lalu bagaimana kalau misalnya tidak ada gaya gravitasi anak-anak? Nah, tugas kalian hari ini adalah selain tadi ya bahasa Indonesia tentang menemukan kata sulit, kalian juga belajar mengerjakan 3 hal ini. Silakan nanti kalian diskusikan dengan orang tua kalian. Kalian bisa berdiskusi dengan kakak kalian atau ibu atau ayah kalian ya. Jadi mengenai gaya gravitasi ya. Mengapa semua benda yang jatuh ke bawah? Mengapa semua benda yang jatuh itu selalu ke bawah? Nah, seperti itu dijawab karena apa? Seperti itu. Kemudian bagaimana kalau misalnya tidak ada gaya gravitasi seperti itu? Nanti kalian boleh diskusikan dengan orang tua kalian. Nah, anak-anak, demikian materi dari Bu Ani. Selamat mengerjakan. Jangan lupa untuk tetap selalu menjaga kesehatan. Nanti tugasnya ditulis di buku tulis, kemudian dikirim japri seperti biasa ke Bu Ani ya. Selamat mengerjakan anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.